Datang ke Bali jangan hanya menikmati alamnya yang indah saja, tapi juga coba kuliner khas Pulau Dewata yang lezat. Nah sekarang tak hanya bisa mencicipi, kita pun bisa belajar cara memasak berbagai hidangan khas Bali, seperti sate lilit dan juga ikan bakar sambal matah. Bali tidak hanya terkenal akan pemandangan pantainya yang indah. Kuliner khas Pulau Dewata juga menjadi salah satu daya tarik wisata. Mulai dari sate lilit hingga ikan segar dan sambal matah yang lezat. Guna melestarikan juga sebagai wadah promosi masakan khas Bali, Anantara Seminyak Bali Resort membuka kelas memasak khusus untuk masakan asli dari Pulau Dewata. Nah, kali ini pun saya berkesempatan mencoba mengikuti kelas memasak bernama Spice Spoon. Kegiatan kelas memasak ini dimulai dari pagi, tetapi sebelum memasak, saya dan beberapa peserta lainnya diajak untuk jalan-jalan ke pasar tradisional terdekat untuk membeli bahan-bahan yang akan diperlukan. Mulai dari bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, dan lainnya, biasanya disebut sebagai bumbu genep oleh masyarakat Bali. Tak lupa kami pun singgah untuk memilih ikan, karena kedua menu masakan hari ini memakai ikan sebagai lauknya. Dan pilihannya jatuh ke ikan sniper karena tekstur dagingnya yang lembut. Market tour ini bertujuan untuk mengenalkan kembali pasar tradisional sebagai salah satu pilihan tempat belanja yang menyenangkan. Selain karena harganya yang murah, di pasar tradisional kita juga bisa menemukan banyak panganan lokal yang wajib dicoba. Tak lengkap rasanya jika kita datang ke pasar tradisional tanpa mencicipi makanan khas tradisional dari Bali. Ini dia, namanya jajan Bali yang adalah salah satu panganan favorit masyarakat Bali untuk sarapan pagi. Masakan khas Bali terkenal dengan rasa rempahnya yang kuat dan pedas dari campuran bumbunya. Karena itu pihak penyelenggara sudah melakukan beberapa penyesuaian agar masakan yang dihasilkan bisa dimakan semua peserta yang biasanya berasal dari wisatawan domestik maupun internasional. Contohnya sate lilit yang coba saya masak kali ini. Berbahan dasar ikan yang dihaluskan, cara memasak hidangan ini ternyata cukup mudah. Semua bumbu yang sudah disiapkan akan dihaluskan, lalu dicampur dengan ikan yang sudah dicincang halus. Bernama sate lilit karena kita harus melilitkan daging ikan yang sudah diberi bumbu ke batang serai. Biasanya tangkai sate lilit adalah bambu. Penggunaan batang serai agar masakan ini semakin gurih dan wangi saat dipanggang. Hanya dipanggang sekitar 7-10 menit, sate lilit sudah siap untuk dinikmati. Nah sudah jadi, ini dia masakan pertama kami hari ini, namanya adalah sate lilit. Bentuknya seperti ini tapi tidak menggunakan tepung sama sekali. Jadi sate ini murni semuanya adalah ikan yang campur dengan bumbu Bali. Pasangannya ini enak banget. Saatnya beralih ke masakan kedua yang akan kami pelajari hari ini.
Setelah diberi bumbu, ikan akan dibakar. Sambil menunggu matang, kami akan menyiapkan sambal mata, yang berarti sambal mentah. Irisan daun jeruk dicampur dengan irisan cabai, serai, juga bawang merah, dan jangan lupa jeruk nipis agar lebih segar. Satu lagi bumbu yang tak lepas dari masakan khas Bali yaitu terasi udang. Setelah ikan matang, sambal mata langsung ditaruh di atas ikan selagi panas agar bumbunya meresap. Tentuan terakhir tentu saja plating yang indah. Dan akhirnya siap untuk disantap. Nah, menu kedua kita untuk hari ini namanya adalah Jimbaran Grilled Fish, di mana ikan yang dibakar lalu di atasnya taburi dengan sambal mata. Ini adalah sambal khas dari Pulau Dewata yang semua bahannya fresh dan tidak melalui proses memasak terlebih dahulu. Enak banget. Hingga saat ini, kelas memasak Spice pun mendapat tanggapan positif dari para peserta. Selain karena tipe masakan yang diajarkan sederhana sehingga gampang dimengerti, lokasi memasaknya pun sangat menyenangkan, yaitu tepat di tepi pantai Double Six Seminyak. Untuk Spice pun sendiri itu sih baru pertama kali saya ikut, terus pengalaman saya ini menyenangkan banget. Dengan acara Spice pun ini kita bisa diajarin masak, terus cara motong kayak gimana, terus juga bisa tahu ikan segar kayak gimana, dari mana. Terus masakannya cukup simple, tapi ngerasa banget, kena banget. Terus enak, seru banget pokoknya. Puas menikmati hasil masakan kami hari ini, rasanya ada yang kurang jika tidak menyantap makanan penutup. Apalagi, kali ini kami berkesempatan melihat langsung cara pembuatan satu jenis hidangan penutup yang cukup unik. Chili brownies namanya. Nah, Chef Indra, ini kan tampilannya seperti brownies biasa, tapi yang membuat chili brownies ini berbeda apa sih? Oh, jadi begini Mbak, kita di Moonlight Kitchen and Bar, kita akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda dari brownies pada umumnya yang dijual pasaran. Dengan cara kita memadukan rasa manis coklat dengan rasa pedas dari cabai dan rasa karamel yang kita tonjolkan di dalam chili brownie ini. Jadi rasa itu akan mix di sana. Oke, saya coba ya, Chef ya. Silakan. Kalau pertama merasakan chili brownies ini emang manis ya, karena coklatnya sangat lumer. Tapi setelah lama-kelamaan dikunyah, nah akhirnya kita bisa merasakan rasa pedasnya di tenggorokan kita. Jadi seperti ada efek kejutan di belakangnya. Menyenangkan sekali loh. Perjalanan kuliner saya hari ini terasa sangat lengkap. Tidak hanya bisa merasakan beraneka masakan lezat, saya pun bisa membawa pulang pengetahuan juga keahlian baru dalam memasak. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.